Shalom saudara terkasih, kekasih hatinya Tuhan. Kita bersyukur untuk hidup yang masih Tuhan beri. Masih ada nafas yang bisa kita dapatkan hingga hari ini. Terpuji nama Tuhan untuk hidup yang Tuhan beri. Pagi ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur masih ada hidup yang kami dapatkan dari Tuhan. Masih ada kesempatan yang Tuhan beri untuk kami. Masih ada kesempatan untuk hidup di dalam apa yang menjadi rencana Tuhan. Hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan, ajarilah kami supaya kami tidak salah, supaya kami bisa mengerti dengan benar. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan hari ini mari kita buka dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Ya, saya bacakan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Hal pertama yang bisa kita mengerti dari ayat ini adalah terang itu bukanlah satu benda penerang yang bisa kita lihat di bumi ini. Apakah itu lampu dalam satu rumah? Apakah itu petromak atau itu apakah itu lilin atau apakah itu obor? Tidak. Terang yang dimaksud di sini adalah Yesus sendiri. Jadi siapakah terang di sini? Itulah Tuhan Yesus. Nah, untuk apa terang itu datang? Kita tahu Yesus sudah datang dari sorga. Kita tahu Yesus sudah pernah ada secara wujud manusia datang ke dunia ini. Ya. Tapi untuk apa Yesus datang? Yesus datang untuk menerangi setiap orang. Nah, pada waktu itu Yesus datang untuk orang-orang yang menjadi manusia ciptaannya. Tetapi pada waktu itu Yesus ditolak. Yesus datang untuk manusia yang sudah berdosa. Tapi pada waktu itu Yesus ditolak. Saudara terkasih, Yesus datang untuk menerangi manusia yang sudah berdosa. Yesus datang untuk menerangi manusia yang sudah menolak Yesus sendiri. Ketika orang-orang Yahudi menolak Yesus, bahkan ketika mau lahirnya pun Yesus tertolak. Maria dan Yusuf sudah berjuang untuk mencari tempat untuk Yesus lahir. Tetapi tetap ada banyak orang yang menolak Yesus untuk lahir. Bahkan ketika Yusuf sudah memberikan uang untuk menyewa satu ruangan pun supaya Yesus bisa lahir, pintu tidak ada yang terbuka. Hati setiap orang sudah gelap. Hari ini, untuk apa Yesus datang bagi kita? Kita tahu di dunia yang sekarang ini, zaman sekarang ini, kalau kita boleh melihat dari zaman ke zaman, mungkin kalau kita sebentar kilas balik bagaimana kisah hidup di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa diperdaya oleh si iblis, pikiran Adam dan Hawa sudah digelapi. Hati Adam dan Hawa sudah digelapi oleh si iblis. Walaupun ada satu dialog yang seru antara Hawa dengan si ular, itulah si iblis. Tapi pada saat itu hati si Hawa sudah digelapi. Hari ini kita melihat bahwa masih banyak orang yang cara pemikiran secara hati masih digelapi. Ketika manusia jatuh dalam dosa,
ketika seseorang melakukan penipuan, ketika seseorang melakukan kejahatan, pembunuhan, kecurangan, ketika seseorang melakukan kebohongan, dosa sekecil apapun yang dilakukan oleh orang sekarang ini, hatinya sudah gelap. Itu sebabnya Yesus datang. Yesus sudah datang. Dan Yesus datang untuk menerangi hati dan pemikiran kita. Hati saudara dan hati saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah, manusia zaman sekarang hatinya sudah gelap. Pemikirannya sudah gelap. Apa yang terjadi di dalam hati yang gelap itu, pemikiran yang gelap itu, ada banyak tersimpan, tersembunyi kejahatan-kejahatan, tersembunyi rencana-rencana dosa, tersembunyi perbuatan-perbuatan dosa. Bisa terlihatkah? Oleh karena gelap, ada banyak orang tidak bisa melihat, dalam arti buta secara rohani, tidak bisa melihat bahwa ada sesuatu, bahkan banyak sesuatu dosa yang tersembunyi dalam pikiran manusia, tersembunyi dalam hati manusia. Dan Yesus datang untuk menerangi ruangan hati manusia, ruangan pikiran manusia, di mana di dalam ruangan itu ada banyak kejahatan, ada banyak dosa yang ingin dilihat oleh orang tersebut. Dan Tuhan datang untuk menerangi supaya kita manusia tahu bagaimana dosa itu. Supaya manusia tahu dosa itu sudah terlalu banyak. Supaya kita tahu ketika kita boleh memasuki ruangan tersebut, ruangan pikiran tersebut, ruangan hati tersebut, kita bisa memasukinya. Oleh karena sudah diterangi oleh terang Kristus, kita tahu kita harus mengeluarkannya dari ruangan hati tersebut, mengeluarkannya dari ruangan pikiran tersebut. Maka hari ini saudara terkasih, ingatlah, pada kesempatan ini, renungan singkat yang perlu kita tangkap dan perlu kita lakukan adalah apa? Kita berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan untuk bisa mengeluarkan semua kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa yang ada di dalam ruangan hati dan pikiran kita. Karena Tuhan datang untuk meneranginya, dan Tuhan bukan hanya datang untuk menerangi, tapi Tuhan datang untuk menolong kita untuk membersihkan ruangan hati dan pikiran itu, supaya dosa-dosa dan kejahatan dalam hati dan pikiran manusia dikeluarkan dari hati. Kita berdoa, Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan ini Tuhan sudah membukakan bahwa sebenarnya kami adalah manusia berdosa, dan sebenarnya kami ingin ditolong Tuhan untuk datang kepada terang. Tuhan ingin supaya kami terbuka di hadapan Tuhan, karena Tuhan ingin menerangi hati kami, ingin menerangi pemikiran kami, supaya kami tahu bahwa sedang ada tersembunyi kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa, sekecil apapun itu, bahkan sebesar apapun itu. Tuhan ingin menerangi supaya kami tahu bahwa dosa itu sedang tersembunyi dan kami harus mengeluarkannya. Tuhan bukan hanya ingin menerangi, tetapi Tuhan ingin supaya Tuhan menolong kami untuk mengeluarkan dosa-dosa dan kejahatan itu dari hati kami dan pikiran kami. Tolong kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saudara ditunggu Tuhan untuk membuka hati, karena Tuhan ingin menerangi hati saudara dan saya. Terpuji nama Tuhan. Shalom.